and very especially to our brothers and sisters in Nusa Tenggara Timur. May this sermon this morning, you get blessing, you get mercy, love, and gift from our Lord God Jesus Christ. Also help us in praying so that the New Covenant Assembly at Jalan Jenderal Soeharto 25, King City, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia, continues to grow in Christ, and God multiply all members and all congregation. Bagi saudara-saudara kami yang ikut secara online di seluruh dunia, yang mengikuti dengan streaming di seluruh dunia, baik yang ada di USA, Amerika, Eropa, Afrika, Timur Tengah, di Australia, New Guinea, Papua New Guinea, dan khusus seluruh saudara kita di Indonesia, teman sahabat. Kiranya khotbah pagi ini akan mendatangkan berkat bagi Anda semua. Dan jangan lupa berdoa buat kami, Gereja GSDA Perjanjian Baru di Jalan Jenderal Soeharto 25, Kota Raja, Kupang, Nusa Tenggara Timur, supaya terus bertumbuh, berkembang dalam multiplikasi jemaat dan juga berbagai bentuk pelayanan. Pagi ini saya ingin sampaikan sebuah subtema dari tema besar kita, Now Declare Your Changes. Sekarang tuturkan, sampaikan dengan jelas perubahan kita dengan sebuah subtema, Tuhan katakan ketemu dia di Galilea, sebab dia mendahului mereka ke Galilea. The Lord Jesus Christ said to me, all his disciples meet him in Galilee because he went ahead of them there. Nah, kita akan membaca firman Tuhan dalam Matius pasal 28. We start with verse 7. Kita mulai dengan ayat 7. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku. Pemberitahuan untuk pergi ke Galilea adalah sebuah pemberitahuan yang diulangi 2 kali. Di dalam ayat 7, bagaimana malaikat mengatakan kepada murid-muridnya, bagaimana malaikat mengatakan kepada perempuan dan perempuan mengatakan kepada murid-muridnya, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Perjumpaan dengan Yesus di tengah jalan setelah mereka pulang dari kuburan, ayat 10, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku. Mengapa harus Galilea?
Kenapa bukan di Bethlehem tempat dia lahir? Kenapa juga bukan di Nazaret tempat dia dibesarkan? Dan kenapa juga bukan di Sungai Yordan di mana dia dibaptis? Kan itu tempat-tempat yang sangat sakral dan penting, bukan? Why not Galilee? Why not Bethlehem? Why not in Nazareth? Why not in Jordan River where Jesus dibaptized? Ini pertanyaan yang perlu kita renungkan. 3 tempat ini sebenarnya tempat istimewa buat Yesus. Bethlehem tempat dia dilahirkan, Nazaret tempat dia dibesarkan, Sungai Yordan tempat di mana ia dibaptis. Tapi waktu dia bangkit, ia berkata, Galilea, saya mau ketemu kamu bukan di Nazaret, bukan juga di Sungai Yordan, tapi saya mau ketemu kamu di Galilea. Galilea tempat transisi. Pertama, kehidupan gelap berubah karena apa yang dicatat dalam Yesaya pasal 9 ayat 1 dan 2, dia berkata, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulan dan tanah Naftali yang di Galilea itu, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut. Daerah seberang Sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang berjalan dalam kegelapan ini, mereka dipanggil dari kegelapan, itu daerah kegelapan. Kalau lihat sejarah suci, daerah utara Israel itu adalah daerah yang penuh dengan kehidupan amoral yang cukup tinggi, kehidupan kegelapan yang cukup tinggi. Kenapa? Sebab 10 suku yang ada di situ sudah dibawa pergi oleh bangsa Asyur, Raja Asyur. Lalu Raja Asyur ganti dengan penduduk Asyur masuk ke situ dan kawin-mawin dengan sisa bangsa dari 10 suku itu, lalu membawa penyembahan berhala, kehidupan yang kotor, kehidupan yang tidak benar. Itu daerah gelap. Jadi ini Galilea adalah daerah transisi. Pengertian daerah transisi artinya satu daerah di mana ada batas perpindahan dari kegelapan. Mereka murid-murid dari kehidupan ruang lingkup yang gelap itu dibawa keluar. Yang kedua, mereka tangkap ikan yang hidup berakhir dengan ikan mati. Kini transisinya yaitu mereka dipanggil untuk menjadi penjala manusia yang mati di dalam dosa untuk jadi manusia yang hidup di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, hidup aman dengan keluarga harus ditinggalkan. Hidup aman dengan keluarga dalam keadaan yang tidak kenal Tuhan harus ditinggalkan. Dan yang keempat, di sana mereka meninggalkan pantai dan menjawab panggilan Tuhan untuk pergi kemana-mana. Nah, tempat yang istimewa ini Tuhan ingin supaya kembali mereka ke sana, lalu mereka ingat bahwa mereka dari kegelapan dipanggil. Mereka dari tukang tangkap ikan yang hidup berakhir dengan ikan mati. Sekarang kamu dijadikan penangkap manusia yang mati di dalam dosa untuk kasih hidup. Dan kamu hidup aman dengan keluarga dalam keadaan yang kelam itu. Sekarang kamu dipindahkan ke dalam satu nuansa keamanan yang jauh lebih hebat dari itu. Dan yang terakhir, di mana mereka harus meninggalkan tempat itu karena mereka memberi jawaban kepada panggilan Tuhan. Yesus berkata kepada Simon Petrus, Andreas, Filipus, dan lain-lain, follow me, ikutlah aku. Dan mereka tanpa komentar mereka ikut. Lalu waktu Yesus ditangkap, mereka menyangkal. Waktu Yesus dijatuhi hukuman mati, diperiksa lalu dijatuhi hukuman mati, Petrus harus bersumpah untuk tidak mengenal dia. Ini tempat istimewa. Memang ada saat tertentu, saudara, kita dibawa kembali ke tempat di mana kita
kita memulai titik balik kita. Memang ada saat di mana kita diantar untuk memahami bahwa dulu kami di situ, supaya tidak terlalu sombong, supaya tidak terlalu angkuh. Oh dulu saya digelap, oh dulu saya berzina, oh dulu saya mabuk, oh dulu saya penjahat, oh dulu saya kurang ajar, oh dulu saya kurang sopan, oh dulu saya kumpul kebo, oh dulu saya ada wil, ada pil, oh dulu saya kurang ajar dan seterusnya. Satu waktu dibawa ke posisi itu dengan tujuan untuk melihat betapa besar anugerah itu buat kami. Betapa besar kasih karunia itu buat kami. Betapa besar kasih itu yang telah menaungi, merebut kami. Nah itu maksud Tuhan Yesus. Tapi mari kami lihat bagaimana sikap daripada murid-murid selain 12 murid itu. Karena ada 70 murid juga ya. Meskipun dari 70 murid itu, ketika Tuhan Yesus mengatakan dagingku adalah makanan yang sesungguhnya, darahku adalah minuman yang sesungguhnya, lalu ada beberapa murid tidak mampu menangkap perkataan itu, lalu mereka tinggalkan Yesus. Tapi masih sisa beberapa banyak. Nah mari kami lihat, Tuhan Yesus suruh pergi ke Galilea. Tapi herannya dua murid ini pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Mereka sudah diberitahukan, tapi mereka menyimpang jalan. Suruh ke Galilea. God says to them, I go ahead you and I wait you in Galilee. But two of them not going to Galilee, tapi ke Emmaus. Tuhan bilang, saya dahulu pergi ke Galilea tunggu kamu. Justru mereka tidak pergi ke Galilea, mereka menyimpang. Mereka pergi ke Emmaus. Dan saudara tahu alur cerita ini. Akibat daripada penyimpangan dan bertentangan dengan perintah Tuhan setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus hadir jalan sama-sama dengan mereka. Juga mereka tidak tahu. Mereka tidak mengetahui. Jadi ini dampak daripada tidak submit kepada perintah Tuhan. Tidak tunduk kepada perintah Tuhan. Tidak ikut arahan Tuhan. Tuhan bilang Galilea. Dua murid ini bilang tidak, kami ke Emmaus. Akhirnya saya baca terus ya. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, kami bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Apa yang menghalangi? Tidak taat. Itu pertama. Two of the disciples not submit, not obeying to the Lord. That's hinder their eyes to know who is Jesus. Itu yang menutup mata mereka untuk tidak kenal Yesus. Karena sudah memulai perjalanan tidak tunduk, tidak taat kepada Tuhan punya perintah. Tuhan bilang Galilea, mereka bilang tidak, kami mau ke Emmaus saja. Berapa banyak orang seperti itu? Tuhan bilang bertobat, mereka bilang tidak, kami belum bisa bertobat. Berhenti berbuat dosa. Oh belum bisa, kan mau ke kampung berbuat dosa terus. Jadi biar duduk dalam gereja, biar Yesus jalan sama-sama. Mereka tidak akan mengenal Dia, mereka tidak akan paham sama Dia. Itu sebabnya orang suka bilang Kristen KTP. Cukup lama duduk di dalam gereja, cukup lama ada dalam kelompok karismatik Pentakostal, the leading church on the earth, gereja yang menuntun dan memimpin di atas bumi. Tapi Tuhan bilang Galilea, Dia bilang tidak, Emmaus. How many members of the church
doing like two disciples where they take journey to the Emmaus. Berapa banyak orang seperti ini di dalam gereja? Tuhan bilang hidup saleh, belum bisa. Saya mau bengkok sedikit. Hidup kudus, belum bisa. Hidup setia, belum bisa. Kembali memahami anugerah Tuhan, belum bisa. Belum paham. Nah, ini yang sulit bagi kekristenan. Tiap hari Tuhan Yesus hadir di tengah pergumulan, di tengah percakapan, di tengah dialog kita, di tengah perjalanan kita. But we not realize Jesus walk with us. Tapi kita tidak sadar Yesus jalan bersama-sama dengan kita. Nah, akibat tidak sadar, apa yang kita perbuat? Sesuka kita dong. Sesuka mau kita, sekehendak kita, sekehendak hawa nafsu kita, sekehendak emosi kita, sekehendak pikiran kita yang dangkal, sekehendak perkataan kita yang tidak mendatangkan berkat. Karena kita tidak tahu Yesus ada di situ, sehingga tidak ada rasa gentar. Kita tidak rasa takut, tidak rasa hormat sama Dia. Tapi kalau kita tahu Dia ada di situ, tentu we honor Him, we highlight Him, we tremble before His presence. Kita gemetar di hadapan hadiratnya, kita hormati Dia, kita tinggikan Dia. Dua murid ini tidak menyadari. Yesus berkata kepada mereka, bahkan bukan saja hadir. Anda lihat itu ayat, Yesus omong-omong dengan mereka. Hadir dan omong-omong. Sekarang Tuhan Yesus kan tidak omong-omong langsung kan, lewat pendeta, lewat penginjil. Omong-omong. Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Anda bisa pikir muka muram itu sebenarnya sedikit negatif, tidak mampu terima, tidak rasa aman dengan orang yang bertanya itu. Maka itu muka muram toh. Kenapa bisa begitu? Tidak tahu bahwa itu Tuhan. They not know that's God speak to them. Mereka tidak tahu. Karena Tuhan sudah omong, jalan sama-sama, Tuhan omong, tidak mengerti. Memang ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita sudah tidak mulai tunduk kepada Tuhan punya perintah, biar Tuhan baterai pakai malaikat, bahkan Tuhan sendiri ada, kita tidak paham, bahkan menimbulkan tidak senang, tidak suka. Saya masih ingat, saya punya teman yang sudah almarhumah, yang dia suka ikut tim saya. Dia pegang gitar, dia pegang dulu suka bawa itu film strip. Jadi kita pergi menginjil bawa film strip, pakai itu macam film yang putar pakai tangan begini tentang Tuhan Yesus. Dia tukang pegang. Lalu waktu itu saya khotbah, tapi saya ini masih suka merokok itu waktu. Tapi saya takut mereka tahu, tim saya tahu, rokok saya taruh di kos kaki di sini, supaya mereka tidak tahu. Sebab kalau disangkukan kelihatan korek api di sebelah sini. Cerita singkatnya, ini teman perjalanan tim, kami tim banyak orang. Salah satu yang saya mau sebutkan namanya Esther Tunggal, sudah almarhumah, meninggal di Manado waktu dia pergi menginjil di Manado, kubur di sana. Satu waktu dia datang di rumah kami di sebelah situ. Dari jalan raya dia berteriak sambil dia tunjuk-tunjuk sama saya, "Lu ini pengkhotbah bohong,
dia panas seperti membesar. Saya rasa dia kalau dekat dia talungku dia. Saya bilang, Esther, lu datang sini dulu, masa lu baterai di jalan raya? Bilang, saya belum bertobat, saya omong kosong. Itu khotbah di pasar-pasar, di jalan-jalan, orang bertobat baru lu bilang, lu sini. Saya pikir dia datang, begitu. Lalu dia datang, makin keras dia omong. Lu omong kosong, lu bohong, munafik lu. Kita ikut lu, saya pegang gitar, saya pegang film street, kita jalan ke mana-mana, lu khotbah orang menyerahkan diri, lu belum bertobat. Lu tidak ada iman. Aduh, saya punya hati jengkel, saya pikir ini perempuan, saya tampar sekali, dia tak bolak-balik. Anda lihat, ada orang tegur, kita tidak berani ikut. Dia masuk, si Esther masuk. Cerita singkatnya, dia bilang, memang lu ini tidak bertobat, belum bertobat, tidak ada iman. Kalau mereka tidak ada iman, kan mereka sudah mati. Dia memang sudah omong kosong sama kita. Itu apa yang dilupung kaki sih? Langsung dia tunjuk rokok yang ada sini. Saya jadi seperti tak bertulang. Saya masuk duduk ini. Aduh dong, dapat lihat rokok di sini. Lalu dia bilang, coba kasih keluar itu rokok. Itu waktu saya seperti orang tidak berdaya. Biasa saya melawan, tidak jadi melawan lagi. Saya kasih keluar bodoh-bodoh rokok dari sini. Lalu dia bilang, kasih sini itu rokok. Saya kasih, dia perempuan. Saya kasih rokok. Lalu dia buang-buang di atas tangan. Dia bilang, memang lu tidak bertobat, lu tidak ada iman. Firman Tuhan bilang, kalau iman sebesar biji sawi, pindahkan gunung. Ini rokok 10 juta dari gunung punya besar, lu tidak bisa kasih pindah. Padahal kasih pindah pakai tangan, bukan pakai iman. Lu memang tukang omong kosong. Hari itu saya duduk malu, tunduk. Tapi sudah didahului dengan melawan, tidak tunduk, sudah mau pukul orang. Sudah tidak senang dengan teman sekerja karena dia tegur. Itu sama, Tuhan sudah jalan dekat, sudah ngomong, tapi tidak mengerti. Karena apa? Bengkok. Tidak sejalan dengan apa yang Tuhan maksudkan. Dan ini sama. Tuhan sudah jalan sama-sama. Tuhan sudah omong, bahkan tidak menerima perkataan Tuhan dengan baik, muka muram lagi, bikin muka panjang seperti kuda, bikin muka asam lagi, bikin muka tidak sedang lagi. Berapa banyak orang seperti itu kalau ditegur, ditanya tentang perjalanan rohaninya, kadang-kadang dan sering kita tidak senang, kita tidak suka. Ayat 18, seorang dari mereka namanya Kleopas. Ini mungkin murid dari 70 murid salah satu. Menjawabnya, lu ini satu-satunya orang asing di Yerusalem. Kira-kira begitu dengan bahasa Kupang. Sudah muka muram lagi. Cara tanyanya, cara menjawabnya sinis. Lu ini orang asing di sini kok. Dunia sudah empat, lu tidak tahu apa-apa. Bapak Ibu, hati-hati. Hati-hati sebab akibat daripada tidak taat suara Tuhan. Tuhan bilang di Galilea, tapi 2 murid ini tidak perlu ke sana. Kita ke Emmaus. Ini dia perilakunya. Tuhan jalan sama-sama, Tuhan omong, jalan sama-sama tidak menyadarinya, omong pun tidak menyadarinya. Bahkan kasih muka panjang seperti kuda. Sudah seperti itu lagi menyampaikan pertanyaan yang sinis. Jadi orang bilang, itu orang di luar sana yang tidak kenal Yesus, tolak Yesus. Sebenarnya orang Kristen juga yang tidak menyadari akan Tuhan karena tidak taat perintah Tuhan. Dia orang yang menolak Yesus, sinis dengan Yesus. Lalu Tuhan Yesus ngomong lagi, ayat 19.
katanya kepada mereka, apakah itu? What is that? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Omong tentang Yesus, Yesus hadir di situ tidak tahu. Berapa banyak orang suka omong tentang Tuhan, tapi dia sendiri tidak kenal Tuhan, tidak tahu Tuhan. Banyak orang bersaksi tentang Yesus, tapi tidak tahu tentang Yesus yang bicara dengan dia. Berapa banyak pendeta yang ngomong tentang Tuhan, tapi bukti dalam kehidupannya mereka tidak bertobat. Itu berarti mereka tidak tahu. Karena banyak mereka berorientasi kepada money oriented. Mereka berorientasi kepada uang, dapat gaji, bukan bertobat. Sehingga Tuhan bilang, itu apa? Mereka pintar terangkan tentang Tuhan. Mereka bilang, lu tidak tahu ada orang nama Yesus. Padahal dia ngomong dengan Yesus. Dia mati lalu dia bangkit. Pintar omong, pintar berorasi, pintar bercerita. Tapi kehadiran presence of the Lord that not realize that God present here. Omong tentang Tuhan di hadapan Tuhan, tapi tidak tahu Tuhan berhadirat di situ. Ini peringatan besar buat kita semua, kelompok karismatik Pentakosta. Jangan sampai kita sibuk omong Tuhan, sibuk melayani Tuhan, sibuk menyanyi, sibuk song leader, sibuk berkhotbah, sibuk semua. Tapi Tuhan omong kita tidak tahu. That's God speak to us. Itu Tuhan bicara kepada kita. That is Lord. That's God. Kita tidak paham. Anda lihat bagaimana mereka bercerita. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi. Mereka, they know that Jesus is a prophet. Mereka bilang, Tuhan, Yesus itu nabi. Pertama mereka bilang nabi. Dia seorang nabi yang berkuasa. Bisa omong, Tuhan berkuasa. Dalam pekerjaan, dalam perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Pintar khotbah, pintar omong, pintar terangkan, pintar bicara tentang Tuhan. Mereka pintar menerangkan. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Saya baca ulang lagi. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Pintar cerita, bukan? Kita perlu berhati-hati. Kuncinya submit to the law and statute and commandment where Jesus tell to you. Tunduk kepada peraturan, ketetapan, hukum dan perintah yang disampaikan kepada kita. Dengan demikian, waktu Yesus hadir, waktu Yesus jalan dengan kita, waktu Yesus omong dengan kita, waktu Yesus bicara dengan kita, kita menyadari Dia sedang ada di tengah kita, di antara kita, dalam keluarga kita, dalam perjalanan kita. Ini semua dampak daripada tidak tunduk. Catatan firman Tuhan yang lain berkata, tunduklah kepada Allah, baru bisa lawan setan. Tidak bisa lawan setan tanpa tunduk kepada Allah. Sebab nanti setan yang akan bantai kita. Sebelum kita tunduk kepada perintahnya, setan yang bantai dua orang ini. Bantainya dengan tidak usah pergi ke Galilea,
pergi ke Emmaus. Menyimpang daripada perintah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya lanjut. Saya tahu saya selesaikan baca itu, tapi saya mau masuk kepada yang kedua. Yang kedua, 11 murid berkumpul dalam kamar di Yerusalem. Lukas pasal 2. 11 disciples gathered in the room where are closed. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Ini 11 murid suruh ke Galilea, justru kumpul, tinggal dia, kumpul dengan teman-teman yang lain. Mereka merasa persekutuan mereka jauh lebih bernilai daripada perintah Tuhan. Mereka lebih berpikir bahwa duduk sama-sama omong kosong lebih banyak, atau ketakutan, atau yang lain-lain itu jauh lebih penting. Yang ketiga, Yohanes 20 ayat 19, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan when the doors were shut. Jadi mereka kumpul-kumpul, tidak lakukan perintah Tuhan. Kedua, mereka kumpul-kumpul sambil makan, tutup pintu. Kalau sudah tutup pintu, bagaimana Anda bisa bergerak keluar menuju kepada melakukan perintah daripada Tuhan Yesus? Banyak orang kelihatan pengikut Tuhan seperti murid-murid, tapi pintu yang harus dibuka untuk dia pergi melakukan perintah daripada Tuhan, mereka lock, close, tutup, kunci. Yang keempat, ini lebih menarik lagi. Ada kelompok orang yang kelihatan pergi ke tempat yang Yesus katakan, yaitu Galilea. Tapi bukan untuk ketemu Tuhan, melainkan melaksanakan keinginan kelompoknya, yaitu 7 murid ke Galilea, bukan untuk ketemu Yesus, tapi untuk buka ikan. Ada kelompok Kristen yang seperti ini. Kelihatan seperti dia taat Tuhan perintah, pergi ke tempat tujuan yang Yesus ngomong, tapi sampai di situ dia tidak melakukan ketemu Yesus, tapi dia pergi ketemu ikan perahu dan pukat lalu pergi cari ikan. Berapa banyak orang yang kelihatan Kristen rohani, tapi tidak melakukan perintah Tuhan. Kelihatannya jalan pada zaman Tuhan, tapi tindakan endingnya bukan melakukan kehendak Tuhan. Dari pantai ini Tuhan sudah panggil mereka dari tangkap ikan yang hidup berakhir dengan ikan mati, ubah status pekerjaan mereka menjadi fishers of men from the dead in the sin and become sinner, catch them to become men going to the life, everlasting life. Ubah status mereka dari tangkap ikan hidup menjadi berakhir dengan ikan mati, kini jadi penangkap manusia yang mati dalam dosa, untuk jadi manusia yang hidup kembali di dalam Tuhan, menikmati hidup yang kekal. Justru terbalik mereka. Tapi dari semua kedua, ketiga, pertama, kedua, ketiga, keempat, kita menemukan
how great love of God, love to His disciples. Betapa besar kasihnya yang Ia nyatakan kepada murid-muridnya. Meskipun demikian, yang jalan menyimpang ke Emmaus, Dia hadir. Lalu waktu persekutuan, makan bersama, Dia nyatakan diri. Waktu murid-murid di kamar ketakutan, tidak pergi ke Galilea, Tuhan datang dan menyatakan damai sejahtera bagi kamu. Waktu kunci kamar terkunci dan mereka tutup mati pintu-pintu itu, Yesus hadir dan berkata, jangan takut, damai sejahtera atasmu. Waktu di tepi pantai pergi ke Galilea, tapi bukan bertemu Yesus, tapi melaksanakan kehendak dan kemauan daging mereka. Yesus datang dan berkata, anak-anak, ada lauk kan? Tidak ada. Lalu dia buang pukat, lalu mereka dapat ikan banyak. Lalu seorang murid bilang, itu Yesus. Dia datang. Our God, our Lord has endless love to anybody, to humankind, to mankind, to all of us. Dia Yesus yang walaupun kita kemana, Dia punya kasih tidak pernah ada ujungnya dan berkata damai sejahtera atas. Karena itu, don't you leave your God in any situation. You make that as a problem in your life. Tidak ada alasan yang bisa kita pakai untuk menjadi masalah, untuk tidak tunduk kepada Dia. Amen. Dalam sisa hidup ini. Ada amin? Berikan dulu senyuman terbaik. Ini stand up, silakan berdiri. Haleluya.